Biasanya kalau orang Dayak itu menyebut hutan itu ibu mereka, sungai itu darah mereka, seperti itu. Partisipasi dari teman-teman perempuan adat ini ya, kadangkala dianggap itu sudah selesai, sudah tuntas ketika mereka hanya hadir di forum-forum resmi saja. Bapeda lewat forum Musrembang melakukan musrembang tematik lewat forum Mentari Kaltara tadi. Halo Sobat Fitra, Anda menyaksikan podcast kebijakan anggaran publik bedah nalar. Nah, hari ini kita akan bedah nalar. Jika biasanya kita mendengar suara-suara dari teknokrat, kaum elit, orang-orang yang berkepentingan atau akademisi, nah di hari ini kita akan mendengar suara-suara dari perempuan adat, nah terutama dalam pembangunan. Nah hari ini saya nggak sendiri, ada Kak Eno, ada Kak Ceci, dan juga ada Kak atau Pak nih? Abang. Yes. Ada Abang Syam. Nah, kayaknya boleh deh kenalan dulu deh ya. Boleh. Mulai dari Kak Eno deh kayaknya. Siap, Oke, ya. silahkan Kak Eno kenalan dulu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Rina Eno, biasa disapa Eno. Saya dari perempuan adat yang tergabung di JMS Mentari Kaltara. Saya biasa berkunjung ke masyarakat di perbatasan juga. Terima kasih. Sering berkunjung masyarakat perbatasan. Berarti banyak yang akan kita gali kayaknya ya. Oke, kalau berikutnya, yang cantik berikutnya deh Kak Ceci atau Kak Zunia, boleh? Halo Sobat Fitra, perkenalkan nama saya Zunea, biasa juga disapa Ceci. Itu panjang kalau diceritakan, Mas. Jadi cukup Zunea. Nanti episode sendiri kayaknya Kak Ceci ya. Kami dari program Skala. Skala itu adalah kemitraan antara Australia dan Indonesia untuk berfokus kepada layanan dasar. Saya di sini sebagai Provincial Getsi Koordinator yang biasa membersamai teman-teman jaringan masyarakat sipil dan sering bertemu dan berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Aduh, Getsi tadi ada yang catching banget ya. Iya. Ya, catching banget. Terus kita ke abang kita yang satu ini yang ganteng juga nih. Ya. Boleh dong dikenalin dong Bang Syam. Baik. Perkenalkan sahabat Fitra dan rekan-rekan publik khususnya yang ada di Kalimantan Utara, bahwa saya adalah salah satu pejabat di Bapperida, Badan Perencanaan dan Riset dan Inovasi Daerah. Kebetulan saat ini saya sebagai sekretaris. Pada pertemuan perdana ini saya mencoba bagaimana kita menggali beberapa informasi terkait tentang perempuan adat di Kaltara. Di sisi lain mungkin perlu saya informasikan, saya cukup banyak membersamai bagaimana Mentari Kaltara itu bisa orbit ke permukaan. Mudah-mudahan nanti host bisa ngiring kita mendalami hal-hal yang menjadi substansi, sehingga pemerintah daerah lewat Bapperida itu bisa mengaktualisasi sebagaimana yang diharapkan perempuan adat di Kalimantan Utara. Terima kasih. Oke, artinya tidak berdiri sendiri tapi kita harus saling berkolaborasi. Siap. Dan mengelaborasi apa saja aspirasi yang ada di sana gitu ya. Benar. Kayaknya kalau lebih awalnya kita tanya Kak Eno dulu ya, sering ke lapangan gitu. Iya. Sebetulnya kondisi perempuan adat di Kalimantan Utara itu, apakah suara-suaranya sudah terdengar sampai permukaan atau sudah sampai pucuk pimpinan nih Kak Eno? Boleh dong kita cerita-cerita dulu gitu ya. Ya, baik, terima kasih. Sejauh yang saya alami ketika saya masuk ke komunitas di perbatasan-perbatasan di kampung-kampung, banyak perempuan itu yang suara mereka itu belum terdengar. Mereka masih dibatasi ketika menunjukkan atau memberikan usulan-usulan seperti itu. Kadang mereka juga tidak diberi ruang untuk memberikan pendapat mereka ketika ada rapat-rapat kayak gitu. Dan di kampung itu kayak sudah menjadi tradisi perempuan itu hanya untuk memenuhi logistik, misalnya menyiapkan makanan, minuman ketika ada rapat-rapat. Itu yang menjadi kendala kita sebagai perempuan adat itu, ketika kita ingin menyampaikan pendapat, ingin menyampaikan usulan kita, kadang kita dibatasi oleh pemimpin-pemimpin tempat seperti itu. Oh,
Berarti ini perlu ada emansipasi begitu ya Kak Eno ya. Tapi sebetulnya apa saja yang dibatasi sih Kak Eno, atau jangan-jangan atau masyarakatnya yang belum secara percaya diri untuk menyampaikan, atau gimana kalau dari observasi Kak Eno sendiri? Ada beberapa kendala juga, misalnya mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk bersuara seperti itu. Jadi ketika mungkin karena terbiasa tadi dibatasi dari dulu-dulu, jadi kayak mereka ketika ingin berbicara itu mereka merasa belum pantas atau kayaknya suara kami tidak akan didengar. Jadi itu akan membuat mereka kadang mengurungkan niat mereka untuk bersuara gitu. Tapi ada juga beberapa di tempat-tempat tertentu itu perempuan-perempuan adat itu sudah berani menunjukkan bahwa mereka ini ada, mereka bisa mengambil keputusan dan kebijakan juga dalam rapat-rapat tertentu, misalnya rapat di desa atau di rapat adat kayak gitu. Kayaknya kita harus cross check nih ke Bang Syam nih ya. Ya, Karena oke. dari perspektif pemerintah perlu kita lihat nih. Sebetulnya suara-suara dari perempuan adat tuh sudah nyampe belum? Terutama dalam kebijakan-kebijakan publik itu gimana sih dari kacamata pemerintahan gitu Bang Syam. Ini perlu ada verifikasi cross check. Kita harus cross silang gitu. Coba Bang, silakan Bang. Terima kasih. Jadi hal-hal yang disampaikan tadi mungkin itu terjadi di sebagian, tapi di sisi lain sebenarnya pemerintah daerah khususnya itu sudah banyak berbuat. Cuman permasalahan sekarang adalah akses di Kaltara ini kan cukup sulit, sehingga kita harapkan lewat forum Mentari Kaltara, mereka tergabung dalam JMS Mentari Kaltara itu bisa memadatkan lagi substansi apa yang memang yang menjadi akses itu yang agak susah tadi, sehingga partisipasi khususnya kelompok perempuan adat itu bisa dieksekusi oleh pemerintah. Dari sisi kami, kebetulan kami bekerja di sisi perencanaan daerah, kami sangat concern terhadap hal ini. Bahkan kami tuangkan di dalam dokumen perencanaan semua aktivitas lewat Mentari Kaltara itu kita coba breakdown di tingkat rencana kerja perangkat daerah kami yang kita kenal dengan istilah rencana kerja perangkat daerah atau Renja, di mana Renja itu adalah menerjemahkan RKPD, rencana kerja pemerintah daerah. Nah, di dalam bab 2 penyusunan Renja itu semua hal-hal yang disampaikan tadi kami minta dituliskan yang utuh oleh perangkat daerah. Kenapa? Karena selama ini kesannya jika kita mengusulkan kegiatan atau pagu anggaran terhadap penguasa anggaran, dalam hal ini adalah kepala daerah kita masing-masing. Tingkat provinsi kita kenal dipimpin oleh Pak Gubernur, tingkat Kemen Kota kita kenal oleh Bupati dan Wali Kota, tingkat desa kita kenal dengan kepala desa. Nah, itu supaya apa? Kalau dia tertulis selain yang kita sampaikan di dalam kegiatan pertemuan-pertemuan yang menampung aspirasi itu, tapi sifat tertulis itu nanti semua para pihak bisa melihat betapa bisanya kita melengkapi dokumen-dokumen penting di dalam pengambilan keputusan. Nah, ini sudah kita lakukan kurang lebih jalan 3 tahun. Nah, untuk tahun terakhir 2026 ini, khususnya penyusunan RKPD atau Renja 2027, itu kami di Bapeda sebagai verifikator Renja memastikan bahwa diskusi-diskusi itu ada bentuknya tertulis di dalam dokumen perencanaan perangkat daerah kami. Nah, kami berharap tingkat kabupaten kota termasuk desa yang disebutkan tadi, karena perempuan hebat ini adat ini sebenarnya berada di desa-desa non jauh di sana. Itu bisa digambarkan, dituliskan dalam dokumen resip oleh pemerintah daerah, mulai tingkat provinsi, kalau bisa sampai di tingkat di desa lewat kita kenal dengan APBDes. Mungkin begitu, Mas. Artinya sebetulnya pemerintah juga secara terbuka gitu ya, untuk menyerap semua aspirasi yang ada begitu ya. Betul. Tapi sebetulnya kalau untuk saat ini, apakah perempuan adat itu sudah cukup hadir dalam proses perencanaan ataupun pengambilan keputusan publik atau kebijakan-kebijakan publik, atau belum sih Bang sebetulnya? Dalam konteks ini perlu kami luruskan, kita suka terjebak oleh namanya kegiatan musrenbang. Baik di tingkat desa sampai tingkat provinsi, bahkan kami mewakili pemerintah daerah apabila
penyelarasan RKP dengan RKPD tingkat provinsi sebagai wakil-wakil publik tadi. Nah, ke depan proses yang hulunya harus kita selesaikan, yang bagaimana diceritakan oleh perwakilan wanita adat, perempuan adat di Kaltara tadi. Nah, harapan kami apa? Sehingga usulan-usulan yang diberikan oleh teman-teman adat, perempuan adat tadi bisa diaktualisasi di dalam nomenklatur yang yang ditentukan oleh peraturan yang mengikat. Kenapa? Karena tidak semua aparatur bisa memahami apa yang bahasa publik yang sangat sederhana, tapi bagi aparatur pas bahasa administrasi itu disampaikan ke publik juga agak susah dipahami. Nah, disinilah kita perlu penekanan sehingga ke depan rumusan-rumusan yang kita maksud itu bisa tersampaikan dengan baik. Oke. Ini sebelum Kak Ceci saya meeting ke Kak Eno dulu kayaknya. Kak Eno dengan tadi penjelasan dari Bang Syam, tanggapannya seperti apa gitu? Ya, sejauh ini memang sejak kami tergabung dalam JMS Mentari Kaltara, ada ruang yang diberikan khususnya untuk masyarakat adat dan perempuan adat itu kita menyampaikan aspirasi kita menyampaikan usulan kita. Memang sejauh ini belum terlalu jelas arahnya kemana, atau mungkin masih perlu perjuangan yang panjang supaya apa yang kita inginkan itu bisa terwujud seperti itu. Oke. Kalau dari Kak Ceci ini kan dari tim program Skala gitu, gimana nih Kak? Jadi sudah disampaikan ini. Iya, sebenarnya saya merasa seperti pendengar di sini. Justru enggak, dia sebagai wasit mungkin ya. Betul. Gimana tuh Kak? Sebenarnya kami di sini melihat bagaimana proses dari keterlibatan teman-teman kelompok rentan, khususnya perempuan adat. Memang saat ini dinamika dan prosesnya cukup progresif ya, begitu. Karena memang seperti yang kita ketahui ya, kelompok rentan ini kan sangat berkaitan dengan isu Getsi nih, ya kan? Mungkin juga ada beberapa sebagian yang masih asing dengan istilah Getsi, begitu itu, ya. Kak? Boleh di-spill Getsi itu Ya, apa gitu, betul. biar masyarakat juga lebih ngerti dan paham. Ya pokoknya biasanya kelompok rentan atau teman-teman perempuan adat dan yang lainnya itu kan bisa banget dan sering kali dikorelasikan dengan isu Getsi ya. Getsi sendiri itu kalau kita lihat dari makna sederhananya itu lebih kepada mungkin berhubungan dengan pembangunan yang adil, kemudian kesetaraan. Kalau kita lihat lebih kontekstual, Getsi sendiri adalah singkatan dari equality gender, disability, dan social inclusion. Jadi bagaimana kita bisa berfokus kepada kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah di sini kita mau melihat cara pandang kita. Jadi Getsi ini bukan hanya sekedar objek pembahasan yang di atas kertas begitu ya. Betul. Tapi kita mau memfokuskan bagaimana cara pandang kita, cara melihat kita, lensa kita terhadap kelompok rentan, khususnya kelompok perempuan, kelompok anak, kelompok disabilitas, lansia, adat, dan rentan lainnya begitu yang ada di Kaltara ini ya. Nah, lalu bagaimana partisipasi dari kelompok-kelompok rentan ini terlibat dalam proses pembangunan gitu. Kalau misalnya tadi Mas Hussein menanyakan kepada kami ya, kita melihat di sini justru ada unsur tarik-menarik yang positif. Betul. Ya. Energinya positif. Ya, kita bisa melihat bagaimana ada unsur supply side yang saat ini pemerintah, dalam hal ini pemerintah provinsi ya, itu sudah menunjukkan komitmennya dengan beberapa banyak pintu yang dibuka ya, mulai dari payung hukum terkait kelompok rentan. Jadi kelompok rentan ini sudah punya yang namanya Forum Mentari Kaltara. Itu sudah harusnya Pak Kaban ini yang menjelaskan ya. Tapi nggak apa-apa, justru publik yang harus menjelaskan. Nanti Pak Kaban silakan menajamkan nih apa yang tadi saya sampaikan ya. Maksudnya kita dari kelompok rentan itu sudah ada payung hukum, kemudian juga bagaimana forum ini itu bisa difasilitasi begitu ya. Nah,
supply side sudah terbuka nih, sudah mulai terbuka komitmennya, dan dari sisi demand juga nggak kalah hebat Mas Husen. Gimana tuh? Bayangin ada banyak sekali organisasi masyarakat sipil atau OMS yang ada di Kaltara yang diidentifikasi oleh Baprida, oleh pemerintah Provinsi Kaltara, itu dipetakan ke dalam bentuk-bentuk isu perjuangan sesuai dengan isu tematiknya masing-masing begitu ya. Nah, ini mereka berkumpul bersama, terbentuk menjadi suatu forum untuk apa? Untuk membahas Kaltara. Untuk Kaltara. Iya, jadi mereka mencoba untuk mengesampingkan tuh yang namanya ego-ego sektoral ya. Mungkin nanti Kak Eno silakan Bisa cerita menambah, ya, Eno ya. betul banget. Nah, ini jadi teman-teman juga saat ini menyiapkan bagaimana bisa tergabung ke dalam kerja-kerja advokasi supaya bisa terlibat ya, berpartisipasi. Nah, cuman memang kita perlu menyadari bahwa kita kan berada dalam konteks Kalimantan Utara. Di Kaltara sendiri itu ada banyak sekali yang namanya wilayah yang beragam, mulai dari perbatasan, pedalaman, perkotaan, pedesaan, dan seterusnya begitu. Kita menyadari bahwa dari masing-masing wilayah ini tentu tantangannya itu bukan hanya soal ada atau tidaknya program, tapi bagaimana apakah program itu benar-benar bisa diakses oleh perempuan yang berada di wilayah pedalaman, yang berada di wilayah perbatasan, di pedesaan dan lain-lain begitu. Dan apakah kalaupun terlibat, apakah suara mereka ini benar-benar bisa masuk sampai ke seterusnya begitu ya. Jadi bagi kita, GETSI ini bukan soal tambahan pembangunan, tidak. Tapi ini bagaimana cara kita melihat bahwa kita bisa memastikan pembangunan ini netral dan tidak adanya ketimpangan begitu. Bagaimana memastikan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan itu bisa terpenuhi dengan semestinya. Yes, that's it. Inklusivitas yang dibutuhkan berarti ya. Betul. Nah, tadi ada gini ya Kak Ceci. Tadi ada yang menarik Kak Eno. Sebetulnya tadi disampaikan oleh Kak Ceci begitu ya. Apa sebetulnya yang sudah diperjuangkan, apa saja, kemudian apakah sudah terdengar atau belum hingga ke permukaan ataupun ke pucuk pimpinan mungkin ya, dan sudah dieksekusi, itu gimana kalau secara observasi di lapangannya gitu Kak Eno? Ya baik, sejauh apa kita di sini tergabung dari beberapa kelompok rentan kayak masyarakat adat misalnya, lansia, anak, perempuan kayak gitu. Nah, masing-masing kita ini kan punya isu-isu sendiri yang harus diperjuangkan. Namun karena kita tergabung dalam jaringan masyarakat sipil ini, kita harus memperjuangkan bersama apa yang menjadi keinginan atau tujuan akhir kita, seperti itu. Misalnya masyarakat adat, kami tidak seolah-olah berjuang hanya untuk masyarakat adat, tapi kami berjuang bersama-sama dengan kelompok-kelompok rentan yang lainnya. Jadi karena kita sama-sama, kemungkinan besar apa yang kita tuju itu akan tercapai, seperti itu. Jadi kalau kita berjuang sendiri-sendiri, kita akan mengalami kesulitan. Maka itu terbentuklah jaringan masyarakat sipil ini supaya aspirasi-aspirasi kelompok rentan ini terdengar. Jadi bukan cuma masyarakat adat yang harus berjuang sendiri, misalnya disabilitas berjuang sendiri, tapi kita berjuang bersama untuk mencapai tujuan di akhir itu yang lebih baik, seperti itu. Nah, isu spesifiknya gitu Kak Eno, mungkin bisa disampaikan yang sudah diaspirasikan, yang sedang diperjuangkan, atau isu prioritas yang sudah Kak Eno dan juga rekan-rekan tim sudah dipetakan. Itu isu-isu apa yang terjadi di masyarakat, terutama di perempuan adat gitu, kaum rentan gitu? Kalau isu yang spesifik, terutama di perempuan adat itu sejauh ini kita udah diberi ruang oleh pemerintah juga, Mentari Kaltara difasilitasi skala, jadi kita bisa menyampaikan apa yang kita inginkan, seperti itu. Apa yang harusnya kebutuhan-kebutuhan kita yang selama ini kita sulit mendapatkan, misalnya akses-akses misalnya informasi-informasi dari masyarakat adat atau perempuan itu susah kita dapatkan, tapi sejak kita bergabung di JMS ini kita gampang mendapatkan informasi kayak gitu. Kita juga mendengarkan dari beberapa informasi itu yang sebenarnya kita punya tapi kita pendam saja
sejak di sini kita bisa menyampaikan kayak gitu yang kita inginkan seperti itu. Seperti misalnya dari perbatasan, perempuan-perempuan perbatasan yang di Nunukan sana itu kan mereka sangat jauh dari informasi publik misalnya, dan akses mereka itu sangat sulit. Tapi ketika ada organisasi atau misalnya Aman datang ke sana, kita mendengarkan apa yang mereka alami di di tempat kayak gitu, kesulitan mereka apa dan kebutuhan mereka itu seperti apa. Itulah yang akan kita nanti bawa di forum-forum seperti ini kayak gitu. Jadi ini juga membuat langkah-langkah kerja kita JMS dan pemerintah itu bekerja sama itu jadi gampang gitu. Jadi pemerintah nggak berjalan sendiri mencari informasi, terus itu JMS nggak mencari informasi sendiri, tapi kita melangkah bersama kayak gitu. Oke. Berarti tadi Aman itu adalah aliansi masyarakat adat Nusantara ya. Nah, ini Pak lagi. Iya. Nah, oke. Ampun Bang. Tetap tidak bisa terlupakan ya. Karena ini saling berkaitan gitu ya guys. Betul. Ya. Nah, Bang Syam sendiri tadi kalau sudah beberapa aspirasi dilakukan dan diperjuangkan begitu oleh teman-teman Aman dan juga JMS ya tadi ya. Bang Syam yang sudah terdengar hingga telinga pemerintah. Ya. Itu dan sudah tereksekusi. Itu berapa aja sih Bang? Kalau untuk spesifik isu perempuan adat dalam konteks yang langsung dirasakan untuk saat ini sedang berproses mungkin. Itu yang perlu kita garis bawahi. Tapi kalau hal-hal lain yang sampai ke publik yang sering dipublis, itu salah satu misalnya yang dijelaskan Mbak Ceci tadi, bagaimana Bapeda lewat forum Musrembang melakukan musrembang tematik lewat forum Mentari Kantara tadi. Tadi saya sudah jelaskan bahwa di dalam penyusunan renja perangkat daerah, apa yang jadi catatan head to head tadi antara kelompok masyarakat tadi lewat forum Mentari Kantara dengan perangkat daerah, dan itu juga tercatat di dalam SIPD, Sistem Informasi Pembangunan Daerah milik Kementerian Dalam Negeri. Itu kami mau dituangkan, dikonkretkan di dalam renja mereka. Sehingga apa? Sehingga dia bukan hanya sekedar hasil diskusi waktu forum Mentari Kantara itu dilaksanakan, tetapi dia jadi catatan administrasi. Kalau bagi kami administrasi negara, bagi publik administrasi publik. Kenapa? Pada hakikatnya kami ini bekerja sebagai ASN adalah berbakti kepada bangsa dan negara ini. Khususnya bagaimana masyarakat rentan, kelompok perempuan tadi atau kelompok adat perempuan, itulah yang harus kita aktualisasi. Baik itu nanti sifatnya kebijakan atau program-program jika itu berkaitan dengan penganggaran. Nah, di sisi lain dengan hadirnya rekan-rekan JMS ini atau kelompok-kelompok tadi, kami Bapeda merasa agak lebih gampang kerjanya gitu. Kenapa? Karena kami hanya menguatkan dan menekan kepada perangkat daerah, ini loh isu mereka, ini pokok permasalahan mereka, ini akar masalahnya, mereka kasih opsi begini. Nah, tolong Bapak Ibu yang bekerja sesuai dengan pemetaan dari kita bersama hasil diskusi untuk bagaimana cara menjembataninya atau menyelesaikannya. Bahkan di dalam pembukaan kegiatan Forum Mentari Kantara, sekerendah-rendahnya kami menghadirkan wakil gubernur. Ini mengindikasikan bahwa jika Pak Gubernur ada di tempat, otomatis beliau yang buka, gitu kurang lebih bahasanya. Nah, karena beliau tidak ada di tempat, agenda beliau sangat banyak, didelegasikan kepada Pak Wakil Gubernur. Bukan berarti beliau tidak menghargai undangan dari teman-teman JMS, bukan begitu konteksnya. Yang perlu kita garis bawahi adalah kita sama-sama kawal hasil-hasil kerja kita tadi, sehingga nanti perangkat daerah itu kan sebenarnya adalah pengguna anggaran. Penguasa anggaran itu adalah kepala daerah kita masing-masing. Sementara yang punya anggaran itu adalah publik, khususnya publik-publik yang kita kategori dengan masyarakat rentan atau kelompok-kelompok itu. Nah, mereka ini dibantu merumuskan secara real sehingga bahasa publik sama bahasa administrasi negara tadi itu bisa matching.
Nah, jika nanti pas mengintervensi kita agak keliru, sama-sama kita koreksi. Jangan saling menyalahkan. Karena saat ini yang benar itu supaya kita enak kerjanya, kita saling koreksi, check and balances. Nah, nanti kami juga kebetul waktu itu yang terakhir ya Mbak Ceci, ada komisi yang membidangi tentang masyarakat marginal. Saya ingat waktu itu Pak apa yang hadir ya? Komisi 3. Ya, Komisi 3. Saya lupa nama beliau. Nah, itu bahkan kebetulan saya didaulat rekan-rekan ini sebagai moderator lah kurang lebih. Jadi saya kalau jadi moderator tuh identik sebagai publik. Karena apa? Saya tahu saya ini seorang ASN. Kalau saya bicara konteks ASN, sementara saya berhadapan sama publik, saya salah. Tugasnya ASN itu adalah menurut saya yang benar adalah dia mendengarkan. Lebih banyak mendengarkan. Jika publik keliru, dia harus menjelaskan. Jika publik juga tidak paham-paham, kita yang harus paham. Karena bahasa publik sama bahasa administrasi negara itu agak susah. Ya, agak susah gitu. Agak susah. Kecuali nanti ke depan teman-teman kelompok JMS ini literasinya imbang. Dan kedua, kami juga sebagai pelayan publik atau ASN harus belajar bahasa publik. Kenapa? Karena bahasa publik itu sangat sederhana, tapi mungkin karena kami yang agak repot menerjemahkannya sehingga agak susah gitu. Nah, ini yang kita mau ke depan, kita bangun Kaltara ini dengan cara kita semua terlibat, berkontribusi dalam minimal di dalam perencanaan itu, sehingga nanti pas terjadi penganggaran, pas sudah jadi mau dieksekusi, kita sama-sama lagi mengkoreksi. Yang terakhir juga mungkin catatan kami, jika kami banyak mendengar publik, khususnya kelompok perempuan adat atau kelompok perempuan, kami juga mudah untuk menyampaikan di tingkat nasional apabila ada penyelarasan rencana kerja pemerintah pusat dengan rencana kerja pemerintah daerah. Itu poin kami. Nah, kami ke depan nanti kalau misalnya ini juga kami masih lemah begitu menangkap apa ini maksud ada kelompok-kelompok rentan ini, khususnya kelompok wanita adat, kami nanti jadikan mereka pendamping kami apabila kami nanti dilakukan penyelarasan antara kerja pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kenapa ini kita lakukan? Supaya orang nasional juga, orang pusat belajar untuk mengerti bahasa-bahasa yang sederhana, tetapi itu relevan dengan apa yang mereka inginkan. Karena selama ini konsepnya kita suka memaksakan konsep yang sana berhasil belum tentu cocok di Kalimantan Utara. Nah, kita ingin kearifan lokal atau apa yang terjadi di lokal ini yang sifatnya komunitas tadi bisa diangkat di level-level daerah dan bisa jadi model di level nasional. Mungkin begitu. Oke. Kalau dari Kak Ceci sendiri sebenarnya kalau dari tim Skala gitu ya, tantangan yang sering dialami oleh pemerintah begitu ya, terutama untuk berbicara mengenai partisipasi perempuan, kemudian inklusivitas atau inklusi sosial itu apa sih? Ya, kita coba melihat tantangan yang terjadi sejauh ini. Memang partisipasi dari teman-teman perempuan adat ini ya, kadangkala dianggap itu sudah selesai, sudah tuntas ketika mereka hanya hadir di forum-forum resmi saja. Itu yang mungkin biasa terjadi ya kayak di lapangan ya. Satu lagi Mas harus tahu bahwa di daerah-daerah pedalaman, nanti Kak Eno silahkan mengkoreksi saya ya, jangankan bisa bersuara ya, teman-teman perempuan itu untuk bisa ikut meluangkan waktunya saja dengan beban-beban ganda yang mereka punya begitu, itu saja perlu ekstra nih untuk bisa melibatkan dengan utuh begitu. Jadi ya kita juga harus mengetahui bahwa kehadiran secara fisik itu bukan berarti bisa terlibat secara bermakna. Betul. Begitu ya Pak ya. Setuju. Dan seringkali perempuan, termasuk perempuan adat di sini itu memang ketika hadir dalam forum resmi tidak semuanya bisa merasa aman untuk bisa bersuara. Aman di sini bukan aliansi masyarakat adat ya. Bukan akroninya tadi itu aliansi masyarakat adat Nusantara ya. Kadangkala bahasa-bahasa forum yang terlalu teknis
atau mungkin jadwal-jadwal forum yang tidak sesuai dengan aktivitas domestik teman-teman perempuan yang ada di pedalaman atau di perbatasan gitu ya, atau lokasinya yang perlu kita perhatikan ini yang terlalu jauh di Nunukan, di Sebatik, di Sebuku gitu. Sementara forum-forum resmi misalnya forum ya kita nggak tahu kalau di Musrenbang Desa ya Pak ya, kita juga perlu mengecek itu. Nah jadi ini perlu dicek juga bagaimana partisipasi bermakna itu betul-betul bisa dipastikan secara utuh diikuti oleh teman-teman perempuan masyarakat adat seperti itu. Tantangan yang berikutnya adalah kadang kita ini juga menganggap bahwa kondisi semua perempuan itu sama. Padahal bisa saja perempuan adat itu kondisinya beda dengan perempuan yang ada di kota. Perempuan non-disabilitas akan berbeda dengan perempuan penyandang disabilitas. Kemudian juga bagaimana perempuan kepala keluarga itu juga tentu akan berbeda dengan perempuan yang mungkin tanggung jawabnya hanya dirinya sendiri gitu. Pendekatannya pasti beda kan? Kayak bener nggak? Seperti bersuara menggebu-gebu ya saya. Nah, jadi itu dia maksud saya, itu juga perlu diperhatikan data terpilah, kemudian juga bagaimana approach-nya kita terhadap perempuan dengan kerentanan yang berlapis ini yang perlu diperhatikan secara utuh dan secara berkala begitu. Kemudian kadangkala partisipasi itu kan dianggap sebagai formalitas administrasi. Ini tidak hanya pada sektor pemerintahan tapi sektor swasta, bahkan sektor organisasinya sendiri itu perlu dilihat. Ketika perempuan itu hadir, daftar hadir sudah ada, dokumen sudah ada. Tapi apakah usulan kelompok rentan ini bisa masuk dan jelas kemana? Nah ini yang juga perlu menjadi pemantauan dari kita, itu perlu sama-sama secara partisipatif. Jadi tidak hanya dari pemerintah, maksud saya di sini yang perlu memantau, tapi kita semua di masyarakat dan juga sektor-sektor lain itu juga bisa terlibat begitu. Jadi partisipasi yang bermakna itu minimal harus punya 4 unsur Mas. Yang pertama diundang, bisa hadir, bisa bersuara dengan aman, dan kemudian pendapatnya bisa mempengaruhi keputusan. Begitu. Sejauh mana atau seharusnya sampai mana nih perempuan adat ini mengawal aspirasi tersebut gitu, suara-suara yang ingin disuarakan, suara hatinya. Kalau bisa seluruh dalam proses pembangunan sampai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan sampai evaluasi Mas. Sampai evaluasi Kak Eno. Yes. Nah sebelum Kak Eno saya mau tanya ke Bang Syam. Seberapa penting suara perempuan-perempuan adat ini dapat kita tampung gitu Bang? Kalau misalnya nilai itu 0 sampai 100, mungkin kita bikin rate-nya 80 sampai 100. Jadi minimal kami di standar paling rendah itu 80. Standar 80 dari 100 untuk kebijakan. Begitu. Artinya sehingga yang 20%-nya tadi itu kita larikan ke selain pemerintah. Penyelarasan juga ya Bang ya? Iya. Kenapa? Karena pada hakikatnya kami hadir itu karena mereka, bukan kami mereka hadir itu karena kami, bukan begitu harusnya kami jadi pemerintah itu. Nah sisanya itu siapa? Yaitu orang-orang yang peduli, entah itu perusahaan, entah itu kita sebagai filantropis atau apapun nama dia. Kenapa? Kita harus mawas diri. Rekan-rekan yang tergabung di dalam kelompok perempuan maupun kelompok adat perempuan itu kan mereka punya kesadaran yang tinggi untuk bisa bersuara. Kita ini aneh, sudah di-SK-kan oleh negara, digaji sama masa kita tidak peka dengan hal itu. Ini menurut kami kepingin nanti cara kita di bagian OPD yang terlibat langsung secara teknis itu melakukan hal yang sama. Nah, kita gugah itu. Kenapa? Kalau kita tarik RPJMD kita 2025-2029 ada satu indikator tujuan. Nah, indikator tujuan itu siapa penanggung jawab utamanya? Yaitu kepala negara, yaitu Indeks Kesejahteraan Sosial. Nah, rekan-rekan marginal ini itu adalah salah satu yang harus kita perkuat supaya indeks kesejahteraan sosial kita bisa naik tinggi. Nah, ada satu situ, tadi ada istilah partisipasi masyarakat marginal. Salah satu pembentuknya tentang indikator tadi adalah
partisipasi dalam hal ini masyarakat kelompok-kelompok marginal tadi. Nah, dengan cara ini saya yakin dan percaya, karena kemarin waktu penyusunan RPJMD itu hanya salah satu OPD saja bertanggung jawab, sekarang kita naikkan jadi tanggung jawabnya kepala daerah. Artinya kalau ditarik indikator tujuan itu, nah kepala daerah ini kan terpaksa bagaimana mempressure atau bahasanya mengajak lah, membersamai perangkat daerah yang mereka sebutkan dari aspirasi itu bisa menjembatani sehingga bisa mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan oleh target RPJMD itu sendiri, khususnya indeks kesejahteraan sosial gitu. Oke, ini makin menarik. Nah, ini saya pengen lihat dari perspektif Kak Eno. Kak Eno tadi sudah disampaikan oleh Kak Ceci dan juga Bang Syam begitu ya. Tadi saya ada mendengar poin menarik, ada anggapan bahwa partisipasi ketika ada dalam satu forum itu hanya sebatas administrasi. Betulkah? Ya betul, di lapangan nyatanya banyak kan seperti itu. Tidak semua, tapi ada beberapa yang begitu. Ketika saya pernah bertanya sama satu orang ibu ketika saya di kampung. Waktu itu kami ada pemetaan. Pesertanya semua laki-laki. Terus ada ibu-ibu datang bawa kopi, bawa snack kayak gitu. Terus saya tanya, kenapa nggak ikut dalam pemetaan ini? Kan kami melakukan pemetaan partisipatif gitu. Terus mereka bilang tidak perlu, biasanya kami bersuara tidak didengar. Jadi biarkan saja laki-laki yang bersuara, biarkan mereka yang mengurus. Kami hanya diminta bantu untuk bagian logistik seperti itu. Jadi kebanyakan karena mungkin stereotip kali ya, yang dibangun di masyarakat tuh perempuan tuh belum mendapat ruang yang cukup untuk bersuara. Jadi mereka juga menjadi minder untuk menyampaikan apa yang mereka inginkan seperti itu. Jadi ketika mereka datang ya udah cuma untuk mengisi daftar hadir misalnya, atau misalnya ada foto bersama, oh ada perempuannya seperti itu, sekedar untuk laporan-laporan. Memang tidak semua daerah, tapi ada beberapa daerah yang masih seperti itu, yang perempuannya itu sangat sulit untuk mendapat tempat dan ruang untuk mereka menyampaikan aspirasi mereka, menyampaikan keinginan mereka sebagai perempuan yang juga sebenarnya memiliki hak yang sama dengan laki-laki kayak gitu. Misalnya untuk pembangunan, untuk kepentingan mereka, karena di kampung itu ketika kampungnya masih utuh hutan adatnya, mereka perempuan aman. Tapi ketika di kampung itu sudah terjadi pembangunan, ada masuk tambang, ada masuk perkebunan, mereka kan kehilangan ruang hidupnya begitu banyak. Mereka perempuan ini lebih akrab dengan hutan, dengan sungai, dengan lingkungan di sekitarnya, karena mereka yang itu tadi beban ganda. Mereka juga perempuan, tapi mereka juga yang kadang memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari kayak gitu. Ramuan-ramuan, obat-obatan tradisional itu perempuan yang lebih banyak. Tapi ketika mereka kehilangan ruang hidup mereka, mereka kesulitan untuk mendapatkan itu. Tapi ketika mereka ingin menyampaikan apa yang mereka alami, mereka tidak diberi ruang seperti itu. Ada juga yang mengatasnamakan pembangunan seperti itu, Pak. Mungkin ada beberapa pembangunan yang ramah perempuan, tapi ada juga yang tidak ramah untuk perempuan. Dan itu ketika di lapangan tidak semua itu bisa diakses oleh perempuan seperti itu. Mereka masih sangat terbatas untuk mendapatkan informasi-informasi seperti itu. Oke. Padahal tadi Kak Ceci sampaikan bahwa partisipasi bermakna itu hingga evaluasi ya. Nah itu selama ini yang berjalan seperti apa memang? Sejauh ini saya belum menemukan yang sampai seperti itu ya di lapangan. Mimpi. Itu adalah mimpi besar perempuan adat yang mungkin saat ini sedang berjuang untuk mempertahankan ruang hidupnya, mempertahankan identitasnya sebagai masyarakat adat kayak gitu. Dan ya mimpi itu masih panjang saya rasa, tapi semoga lah ya kita mendapatkan itu. Jadi karena ya udah tadi saya juga beberapa kali ikut di beberapa musrembang di desa misalnya, itu tuh kebutuhannya sudah dicatat dan
ketika saya pernah mengusulkan untuk perempuan, tapi di situ dikatakan oh tidak bisa karena sudah ada poin-poin yang sudah tercatat dan usulan kamu itu belum bisa masuk seperti itu. Jadi artinya masih sangat dibatasi seperti itu. Jadi seperti yang Mbak Cece bilang, sampai ke evaluasi itu adalah mimpi besar kita. Kalau kita sampai di situ berarti ya perempuan ini sudah mendapatkan haknya sebagai perempuan dan sebagai masyarakat yang ada di negara Indonesia ini sebagai warga negara seperti itu. Oke, sebelum ke Bang Sam, gimana Mbak Cici? Tadi Kak Eno bercerita bahwasanya sampai proses evaluasi itu adalah suatu goals terbesarnya teman-teman perempuan adat itu agar dapat realisasikan atau dieksekusi begitu ya. Itu seperti apa tanggapannya? Iya, kita memahami ya bagaimana kondisi yang ada di lapangan, dan karena memang Kak Eno yang sering bertemu dengan teman-teman kelompok rentan begitu. Tentu itu masih terjadi, kita sangat memahami itu, tapi memang kita juga jangan lupa untuk mengapresiasi langkah dan progres yang saat ini sudah berjalan gitu. Dalam arti saat ini contoh hal kecil hari ini kita diberi kesempatan oleh pemerintah Provinsi Kaltara melalui Bapak Rida bisa berpodcast di sini untuk bisa bersuara, kami sangat mengapresiasi itu. Tandanya apa? Pintunya sudah dibuka. Gerbangnya sudah dibuka. Sekarang bagaimana cara kita bisa berjalan bersama-sama untuk memastikan tujuan besar itu bisa tercapai. Amin. Begitu. Dan seperti yang tadi saya bilang, ada posisi supply dan demand side yang harus kita ketemukan. Titik temunya ini harus kita asah begitu ya. Bagaimana pemerintah bisa menyediakan ruang dan fasilitas yang memadai, dan bagaimana teman-teman dari masyarakat sipil bisa menyiapkan bekal, skill, kemudian kapasitas untuk bisa memiliki kerja-kerja advokasi yang bisa masuk ke dalam proses pembangunan dengan tepat dan sinergi tadi. Jadi menurut saya kita sangat paham, tapi kita juga mengapresiasi dari kedua belah pihak yang sudah bekerja dengan baik ini. Dan bagi saya harapan Kaltara untuk bisa punya partisipasi yang bermakna itu sangat dekat. Kalau semuanya itu sama-sama mau berjuang. Kuncinya adalah sama-sama berjuang. Cek antara demand dan juga supply-nya. Ada ditemu nggak? Berarti artinya harus ada win-win solution juga begitu ya? Iya. Win-win solution itu adalah tidak berpihak, namun memang ini goals-nya sama-sama ini ya. Salah satunya tadi dengan yang Bang Sam Saimun. Aduh saya Bang mohon izin Pak, saya panggilnya Bang kita sepakat kan? untuk podcast ini aja seperti Kita sepakat untuk itu sebetulnya. Seperti tadi yang Bang Sam Saimun udah panjang dan lengkap menjelaskan ya, bahwa saat ini Kaltara itu sudah menegaskan komitmen lewat Forum Mentari Kaltara dengan segala macam pembelajaran yang perlu dikembangkan ya. Perlu dikembangkan, perlu dibenahi, tapi kita yakin ini bisa menjadi forum yang berkelanjutan. Dan bisa menjadi forum yang tentunya perlahan bisa menajamkan sisi partisipasinya supaya lebih dalam begitu. Oke, ini sangat menarik. Kak Eno, ini kan pasti kan perempuan adat sudah sejak lama begitu, dan perkembangan zaman juga semakin berjalan begitu. Pasti ada perubahan-perubahan yang sudah dilakukan. Nah, kalau dari perspektif Kak Eno sebagai yang dekat juga dan observasi dengan teman-teman perempuan adat di sana begitu, perubahan apa yang paling terasa begitu dialami oleh perempuan adat dalam beberapa tahun terakhir, terutama terkait ruang hidup, ekonomi ataupun budaya gitu? Ya, perubahan yang paling terasa itu ketika di kampung itu sudah ada masuk izin konsesi tambang, misalnya perkebunan sawit. Terus mereka akan kehilangan ruang hidupnya banyak. Itu. Mereka kehilangan tempat mereka mencari makan, misalnya mereka kehilangan. Perempuan ini kan menganyam lebih banyak. Misalnya mereka ketika hutan mereka sudah habis, mereka tidak dapat menemukan lagi rotan di mana. Itu akan mereka kesulitan untuk mendapatkan rotan. Jadi perubahan itu terasa ketika sungai sudah tercemar, seperti itu. Karena perempuan juga walaupun kadang mereka berladang, mereka juga kadang memancing di sungai kayak gitu. Dan beberapa juga ketika memancing, kalau sungainya keruh mungkin tidak dapat ikan, atau ketika sungainya tercemar ikannya sudah tidak sehat untuk mereka. Jadi yang paling paling merasakan dampak perubahan ruang hidup itu adalah perempuan.
mereka, karena hari-hari mereka itu bersama di situ, di ruang hidup itu, di wilayah adat, di sungai, di hutan, seperti itu. Tapi kalau untuk perubahan-perubahan yang secara positif begitu, apa saja sudah dirasakan itu Kak? Kalau misalnya untuk perubahan, perempuan itu tidak pernah menolak pembangunan, gitu. Yang penting ramah untuk mereka, seperti itu. Jadi ketika ada pembangunan atau misalnya ada kebijakan-kebijakan masuk di daerah mereka, mereka juga akan menerima ketika itu juga buat mereka, ramah buat mereka, terus itu bermanfaat buat mereka. Nah, sejauh ini juga ada beberapa tempat yang perempuannya juga merasakan perubahan-perubahan, misalnya pembangunan, misalnya ada akses jalan, misalnya yang kayak di jauh perbatasan sana ketika dibangun akses jalan itu kan juga mempermudah buat mereka, seperti itu. Jadi pada dasarnya ketika perubahan itu positif dan berdampak baik, itu tidak akan ditolak oleh masyarakat adat. Itu tadi kembali lagi pembangunan atau perubahan yang terjadi di wilayah adat atau di lingkungan masyarakat adat itu tujuannya apa sih sebenarnya? Untuk mereka kah atau untuk orang luar, seperti itu? Oke. Nah, ini saya pindah dari Bang Syam ya. Tadi sudah ditawarin oleh Kak Ceci, kemudian Kak Eno juga begitu kan. Pemerintah kan sering ya ngomongin gitu ya, atau membicarakan mengenai pembangunan yang inklusif begitu ya. Terus sudah disampaikan juga. Sebetulnya tantangan atau memastikan setiap perempuan atau kaum rentan itu menerima bahwa pembangunan itu dirasakan, itu seperti apa sih Bang? Jadi kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Dasar 45, kalau undang-undang sebelum revisi itu kan pasal 34, pakaian miskin orang terlantar di keluar negara. Di Kaltara, kalau mau jujur, itu sejak kita otonomi daerah tahun 98 kalau nggak salah, khususnya Kabupaten Bulungan, itu biaya pendidikan dari SD sampai SMA itu atau SLTA itu gratis, dibayar oleh negara, oleh daerah. Itu fakta, itu sejarah mencatat. Nah, Kaltara itu hadirkan di tahun 2013. Kaltara itu kalau mau jujur itu adalah Bulungan di bawah tahun 1997. Kenapa? Karena tahun 97 Kota Madya Tarakan itu jadi otonom, dari kota administratif menjadi kota madya. Nah, tahun 99 Bulungan tadi pecah menjadi dua kabupaten baru, yaitu Nunukan dan Malinau. Tahun 2000 target para pendiri-pendiri yang dimaksud oleh Mbak Eno, Mbak Ceci tadi, bagaimana mempercepat kesejahteraan, bagaimana pembangunan lingkungan itu dia berdampak kepada masyarakat lokal. Mereka mendirikan, punya usulan pemekaran Kaltara. Singkat cerita waktu itu ternyata Berau tidak jadi gabung, sehingga presidium-presidium, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat dan seterusnya itu membentuklah kabupaten baru yang kita kenal dengan Kabupaten Tanah Tidung tahun 2007. Perjuangan terus sehingga di tahun 2012 terbitlah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2012 tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Artinya apa? Dari administrasi saja, apa yang kita suarakan, kita diskusikan dalam podcast ini sebenarnya sama tujuannya. Adapun praktek terjadi kekurangan di sana sini, itu kami selaku pemerintah mengakui. Kalau kami mau jujur, itu kemungkinan kontrol kami kurang, atau bisa jadi ada publik juga pas dia bersuara tidak kedengaran tadi. Nah, kita harapkan lewat forum-forum seperti kayak forum Mentari Kaltara ini nanti terkoreksi dinas teknis yang menaungi mereka. Kalau kita tarik itu siapa dia? Ya berarti kan misalnya tentang komunitas adat, berarti dinas pemberdayaan perempuan. Terkait tentang pemanfaatan hutan dan seterusnya, berarti kaitan dengan dinas kehutanan. Nanti terkait sungai dan sebagainya dan seterusnya, ada mungkin adat-adat daerah pesisir, nanti kaitan dengan dinas-dinas perikanan dan kelautan. Nah, kami kepingin kita sama-sama koreksi dan kami senang dikoreksi
Supaya apa? Nah, supaya percepatan-percepatan yang saya sebutkan tadi yang menjadi indikator tujuan dari kepala daerah itu bisa tercapai. Jika kita menuju konsep SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan, ada satu pilar dari 4 pilar yang keren. Kebetulan itu Mbak Eno tadi jelasin itu, yaitu pilar pembangunan lingkungan hidup. Artinya apa? Lingkungan hidup itu bukan dieksploitasi, tetapi dilestarikan, dimanfaatkan untuk percepatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan tadi, termasuk daerah pesisir dan seterusnya. Bukan dibalik. Nah, adapun dalam praktek mereka dapat izin dan sebagainya, benar. Itu sesuai konsep itu, tetapi dalam mengevaluasinya, nah itu yang mungkin. Nah, kita ke depan kita bersuara lebih kencang, kita bikin forum yang lebih baik, dan kita ingin ini sampai di level-level pemerintah desa itu bisa disuarakan dan teradministrasi yang baik. Artinya apa? Kita sedang menyiapkan generasi emas di Kaltara. Kenapa? Hari ini kita berjuang bukan untuk kita, tetapi untuk generasi yang akan datang. Mungkin itu. Oke, berarti artinya dari pihak pemerintah siap check and balances juga. Siap. Dari Kak Eno siap ya. Nah. Dari tim Getsi siap ya. Kita mengkawal sama-sama ya. Siap. Namun Kak Jeji, sebetulnya tadi kan ada Getsi ya, yaitu Gender Equality, Disability, dan ini ya Social Inclusion gitu ya. Sebetulnya bagaimana memastikan bahwasanya Getsi ini tidak berhenti hanya di sebatas dokumen ataupun pelatihan atau secara checklist administratif saja, kira-kira apa sih dilakukan atau bagaimana caranya sih gitu? Ya, tentu Getsi melihat bagaimana keterlibatan dari teman-teman kelompok rentan itu bisa terkapasitasi dengan baik begitu ya. Bahwa untuk memastikan ini selain juga perlu dipantau secara progresif dan aktif oleh penyelenggara daerah dalam hal ini pemerintah, tapi juga kalau teman-teman dari kelompok rentan itu memiliki kapasitas yang memadai untuk bisa terlibat dalam proses pembangunan tadi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah mereka tahu bagaimana mekanisme advokasi, sasarannya kemana, dan juga apa saja yang bisa diusulkan. Maksudnya packaging advokasinya ini dalam bentuk apa. Itu yang perlu kita pastikan dari semua itu, sehingga nanti usulan-usulan dari teman-teman ini tidak hanya sampai pada administrasi saja begitu, tapi tetap kita mengharapkan kerjasama dari semua pihak ya. Dalam hal ini kalau teman-teman sudah terkapasitasi dengan baik, tapi dari sisi wadahnya masih belum optimal begitu, nah ini yang makanya kita perlu mempertemukan titik temu ini supaya antara supply dan demand tadi memiliki harmonisasi yang sinergi begitu Mas. Oke, titik temu tadi ya. Nah ini Kak Eno, kalau dari progres dari jaringan masyarakat sipil, apakah siap untuk menuju ke titik temu tadi atau seperti apa yang disampaikan sama Kak Cici? Siap dong. Oh, ya, Karena sudah sangat siap. ini juga kesempatan buat masyarakat ketika Mentari Kaltara ini terbentuk. Apa yang menjadi kendala kita selama ini yang mungkin sebelum-sebelumnya kita tidak tahu harus kemana gitu, tapi ketika terbentuk jaringan masyarakat sipil ini kita tahu arah kita kemana kayak gitu. Itu juga menjadi wadah yang baik untuk kita seperti itu. Oke. Nah ini karena saya pengen tanya ke masing-masing dan pertanyaan sama. Oh ya, siap. Ya. Ini saya akan ada kuis, nanti Ya. yang jawabannya paling bagus dapat hadiah kayak. Alhamdulillah. Kalau gitu saya sangat ambis untuk Ya. menjawab. Jadi harus ambis ya. Iya. Hadiahnya 2M kok, tenang. Alhamdulillah. Sudah tahu 2M apa? Apa tuh? Makasih Mas, makasih. Iya. Oh, wow, luar biasa. Harusnya bukan 2M, AM. Apa tuh Pak? Kan tadi sebutnya abang kan? Oh, iya. 2M. 2 AM. 2 malam dong Pak. Lanjut silakan. Oke. Ini ada pertanyaan, jika tidak ada perubahan serius dalam 5 sampai 10 tahun ke depan, apa risiko terbesar bagi perempuan adat dan ruang hidup mereka? Dijawab dalam 5, 4, 3, 2, 1. Siapa? Dulu. Oke, tentu perempuan adat sangat bisa tersisihkan dari sisi ruang hidup dan ruang keputusan ya.
bahwa tadi kan Kak Eno udah panjang nih menjelaskan perempuan tuh sangat dekat dengan yang namanya ruang hidup. Bayangkan kalau apa yang sudah terusulkan ini tidak bisa terwujud dalam waktu 5 tahun atau 10 tahun ke depan, itu sangat sayang sekali sih. Dan mereka juga akan jauh dari ruang keputusan. Karena kan seperti yang kata Kak Eno, miris ya, saya jujur dengernya sedih banget sih kalau ibu-ibu cuman untuk ngantar kopi, ngantar snack, snack makanan, gitu, Pak. iya. Padahal Jadi pramusaji. aduh, saya sedih sekali, padahal kan potensi tiap orang itu sangat-sangat beragam dan setiap orang itu pasti punya potensi ya. Aduh Kak, jangankan perempuan adat Kak, perempuan di perkotaan aja belum tentu sebenarnya bisa punya partisipasi yang utuh gitu. Jadi kita mau bilang bahwa kalau misalnya pembangunan terus berjalan tanpa mendengar suara perempuan adat, maka resiko yang muncul tadi itu bukan hanya kehilangan akses terhadap berbagai macam tadi ya, kayak misalnya sungai, hutan, sumber pangan dan lainnya gitu, tapi juga bisa kehilangan budaya, pengetahuan, bahkan sampai kepada peran sosialnya begitu. Jadi dalam perspektif GESI ini sangat serius sekali kalau misalnya terjadi gitu. Tapi kita yakin dalam hal ini hanya sebagai bisa dikatakan hanya sebagai bentuk dari perkiraan negatif saja gitu. Dengan adanya komitmen yang terjadi, kolaborasi yang terjadi ini, tentu kita meyakini bahwa bahkan 3 tahun ke depan pun perempuan adat bisa punya progres begitu. Nah, tinggal bagaimana pantauan, monitoring, evaluasi ini terus berjalan begitu sih Mas. Jadi ya memang kita menyadari ruang hidup dan ruang keputusan ini sangat dekat dengan perempuan adat dan bisa tersisihkan, tapi bukan berarti itu menghilangkan optimisme perempuan adat. Contoh Kak Eno di sini bisa duduk mewakili teman-teman perempuan adat, karena Kak Eno kan juga dari daerah Sekatak ya. Dengan kapasitas yang Kak Eno tadi sudah punya, bisa menjelaskan dengan sangat baik, itu juga memunculkan harapan loh Pak, bahwa perempuan adat itu bisa. Sangat bisa gitu ya. Sudah ada buktinya. Sudah ada buktinya gitu. Jadi kita optimis sih gitu. Oke. 100 dari 100. Sekarang Kak Eno deh. Tadi pertanyaannya sama Kak. Jika tidak ada perubahan serius dalam 5 sampai 10 tahun ke depan. Nah, ini apa resiko terbesar bagi perempuan adat dan ruang hidup mereka? Baik, kalau tidak ada perubahan sampai 10 tahun ke depan, saya yakin perempuan adat itu akan hilang identitasnya. Mereka tidak bisa menyebut diri lagi sebagai perempuan adat, karena itu tadi, perempuan adat ini kan sangat erat kaitannya dengan ruang hidup mereka, dengan hutan adat, dengan wilayah adat mereka, dengan ramuan-ramuan, dengan ritual. Tapi ketika itu nanti digerus oleh pembangunan misalnya, mereka akan kehilangan identitas mereka. Pembangunan yang nggak sehat ya Kak? Pembangunan yang tidak sehat seperti itu. Oke. Kehilangan identitas, kehilangan budaya mereka. Mungkin mereka tidak ada lagi perempuan adat, penyebutan diri perempuan adat itu tidak ada lagi. Ketika ruang hidup mereka itu juga hilang. Makanya di daerah-daerah itu perempuan adat itu sangat menjaga hutan mereka, wilayah adat mereka, sungai mereka, karena itu adalah identitas diri mereka. Biasanya kalau orang Dayak itu menyebut hutan itu ibu mereka, sungai itu darah mereka, seperti itu. Dalam banget ya? Iya, makanya kayak dari hidup ya. Iya. Ketika hutan mereka dibabat habis, mereka kehilangan ibu mereka. Ketika sungai sudah rusak, mereka kehilangan ayah mereka yang menghidupi mereka, seperti itu. Makanya perempuan adat itu sangat tinggi. utuh dengan ruang hidup mereka dan sangat terikat gitu. Jadi ketika ada pembangunan yang tidak sehat, mereka akan kehilangan hidup mereka, seperti itu. Saya butuh tisu nih, ada tisu. Iya. Filosofis banget gitu Iya, ya. dalam sih, dalam banget. 100 dari 100 juga. Luar biasa Dari memang. Bang Syam deh boleh. Nah, ini memang kalau kalimat negatif ini dari kami sisi pemerintah itu harus menjawabnya dengan optimis. Kenapa? Kami punya dokumen perencanaan yang kita kenal RPJMD, diterjemahkan sampai sejelaskan tadi. Tadi kan saya cerita sampai Renja itu. Nah, isu GESI itu ternyata di Kaltara Mbak Ceci atau Mbak Eno, itu kita sudah terjemahkan sampai rencana aksi.
Tapi permasalahannya adalah sekretariat yang PSC penanggung jawab utamanya itu yang kurang gerak dalam pengertian, sehingga rencana aksi yang pengertian GC dalam pengertian luas yang dijelaskan Mbak Ceci tadi itu agak terhambat walaupun sedang jalan ya. Cuma ada tiga mungkin dokumen yang dipastikan. Kebetulan sekretariatnya adalah Bapelida sekarang namanya. Bapelida ya, Pak, ya. Misalnya bagaimana isu-isu terhadap marginal kelompok miskin. Kita ada kenal namanya dokumen perencanaan turunan daripada Renstra tadi, yang 5 tahunan tadi, jangka menengah tadi, menjadi namanya rencana penanggulangan kemiskinan daerah. Di sana waktu penyusunnya itu semua kelompok-kelompok rentan miskin tadi diajak diskusi, dituangkan lah, kamu buat apa, baru kita sinkronkan dengan dokumen-dokumen RPJMD Renstra perangkat daerah. Artinya apa? Kalau kita di sini berarti biarlah kami dikatakan hanya pendekatan administratif untuk saat ini, tapi kami yakinkan itu memang tahap waktu belajarnya. Tapi setelah kami melihat apa lewat komentar itu ternyata kami yang salah, harusnya kami banyak mendengar, menuangkan aspirasi mereka dalam bentuk-bentuk administrasi negara tadi. Karena administrasi publik ini kan menurut saya publik ini kan tidak wajib belajar seperti kayak kami. Kalau kami ini kan aparatur ini kan semua regulasi sampai turunannya sudah ada, tinggal cocok loginya masuk di mana ada seterusnya. Dan kami yang dilakukan supervisi oleh pemerintah pusat harus bisa menjawab. Kadang-kadang bahasa-bahasa publik ini kami tidak bisa tangkap. Nah itu kan juga kacau nih kan. Artinya di sini kalau saya lihat untuk di Kaltara dengan pertanyaan yang negatif tadi, statement negatif itu, saya yakin dan percaya kita pasti bisa berubah jauh lebih baik. Kenapa? Karena sudah kita mulai. Kalau bahasa administrasi negaranya, kalau sudah dokumen itu sudah bunyi, kami selaku perencana, perpanjangan tangan penguasa anggaran dalam hal kepala daerah, itu bisa memaksakan perangkat daerah untuk mengeksekusi apa yang menjadi aspirasi, khususnya kelompok adat dimaksud. Nah, jika nanti dia tidak dikerjakan, opsinya adalah biasanya kita diminta advis oleh dalam hal ini kepala daerah. Kan kosnya berarti orang-orang yang kerja di situ kan yang kurang. Berarti mungkin dia mungkin parkir dulu di mana gitu supaya aspirasi-aspirasi ini bisa saling itu bersinergi atau dia saling menutupi kekurangan-kekurangan sebelumnya. Kata kunci kita hari ini adalah pernyataan negatif perlu kita kurangin, karena kalau kita lari ke keyakinan kita masing-masing yang beragama, itu seakan-akan kita berdoa untuk hal-hal yang tidak baik. Tapi dalam perspektif, kalau kita bicara konsep, kalau kita jadi mahasiswa atau pelajar itu boleh menurut saya. Tapi konteks ini karena ada publik, ada teman-teman kalau kita sepakat tadi kayak wasit tadi skala ini penengah gitu. Nah kami sebagai yang menyelaksanakan administrasi negara atau kerja-kerja publik itu, kami harus jawab dengan administrasi yang memang disepakati tadi yang namanya RPJMD sampai rencana-rencana aksi GC tadi. Ya, Pak. Satu yang belum kalau nggak salah Mbak Ceci, yaitu tentang gender, ya dengan gender RAD-nya, ya itu insya Allah mungkin harmonisasi selesai barang tuh ya. Tapi yang lainnya itu udah. Ya. Nah itu udah dasar kami menagih kepada perangkat daerah kami, termasuk untuk perangkat daerah kabupaten kota. Kenapa? Karena RKPD kabupaten kota itu dievaluasi oleh pemerintah provinsi. Dalam hal ini Pak Gubernur didelegasikan kepada Bapelida dan perangkat daerah teknis di tingkat provinsi untuk hal-hal yang jadi aspirasi adat itu, kelompok adat itu dituangkan di dalam rencana kerja kepala daerah kabupaten kota termasuk kami. Ya selanjutnya, jika dia itu kewenangan nasional, kami adalah juru bicara teman-teman publik tadi, kelompok adat perempuan tadi. Ya. Nah, jadi kalau kita mau jujur, sebenarnya Pemda Kaltara itu sudah banyak berbuat, tentang actionnya belum. Nah, karena tadi
banyak hal yang harus kita sama-sama benahi tantangan-tantangan dimaksud. Begitu kira-kira. Oke. Kalau Ya. saya lihat tuh kayak bangsa ini perpanjangan tangan gitu ya. Ya. Antara perpanjangan tangan pemerintah dan juga perpanjangan tangan Ya. dari perempuan adat. Ada mungkin Gitu satu, ya. ada yang saya mungkin garis bawahi. Kebetulan isu-isu adat tadi, wanita adat tadi, itu di dalam RPJMD kami itu ditarik menjadi indikator sasaran, yaitu tentang pembangunan ekonomi hijau dan ekonomi biru. Pembangunan ekonomi biru itu apa? Itu pertanyaannya, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan yang identik dengan pesisir sampai di daerah 12 mil. 12 mil itu kewenangan siapa? Kewenangan kepala daerah, dalam hal ini Pak Gubernur. Di atas 12 mil sampai 200 mil itu kewenangan presiden, didelegasikan kepada menteri-menteri terkait. Nah, di atas 12 mil ke atas kita kenal namanya kawasan JEE, Zone Ekonomi Eksklusif. Nah, itu dibagi jika dia, contoh kami saat ini berbatasan dengan negeri Sabah dan Filipina, khususnya dari kepulauannya. Nanti yang di atas 12 mil itu, nah itu pusat. Nah, teman-teman komunitas adat yang ada di Kaltara bisa berjuang tentang itu, bukan hanya kewenangan gubernur yang 12 milnya saja, tetapi bisa sampai yang 200-nya. Yang 200 bisa, dengan catatan apabila kita punya sumber daya yang mumpuni. Nah, konteks ekonomi hijau adalah yang kita kenal tadi, yang disebutkan Mbak Eno tadi, yang identik dengan hutan, sungai dan sebagainya. Itu kalau kita tarik di Kaltara, itu rata-rata adalah kewenangan bupati dan wali kota. Yang kedua, jika dia disebut dengan daerah konservasi, otomatis milik nasional. Nah, di sisi lain kita sadar bahwa di Kaltara ini selain percepatan pembangunan lewat yang saya sebutkan tadi, lewat otonomi tadi, kita juga banyak HGU tadi, sehingga tantangannya terhadap komunitas adat tadi. Nah, tentang hari ini disuarakan itu belum sesuai dengan harapan. Kita berharap lewat podcast ini kita nanti bisa bersuara sama-sama, sehingga nanti HGU tadi, pemilik itu dia menggunakan konsep yang saya sebutkan tadi, SDGs tadi. Dari 4 pilar pembangunan, ada pilar pembangunan lingkungan, itu yang paling penting. Karena berdasarkan para pakar yang terlibat di dalam pembangunan berkelanjutan, yang diutamakan saat ini apa? Pembangunan lingkungan hidup. Kalau kita membangun lingkungan hidup, artinya apa? Kita bisa menghidupi hutan kita yang kita sebut dalam adat tadi, filosofinya itu adalah ibu kita. Dan sungai tadi, kita mau menghidupi orang tua laki kita atau orang bapak kita gitu. Nah, itu sebenarnya diadopsi oleh pembangunan dunia sekarang yang kita kenal dengan pembangunan tujuan berkelanjutan. Dan itu sudah masuk di dalam RPJMD kita, masuk menjadi indikator sasaran dalam RPJMD yang dipangku oleh masing-masing perangkat daerah yang sudah dipetakan di dalam dokumen dimaksud. Oke, masih. Kayaknya ini ya, Bang Sam sudah sekalian closing statement dan juga harapannya gitu ya. Iya. Oke ya. Tapi itu ketinggian yang bahasanya tadi, karena itu bahasa dokumen kan. Oke. Tapi perlu saya informasikan kenapa. Jadi kekhawatiran selama ini publik itu sebenarnya sudah dijawab. Cuma kita ingin pastikan apakah kami membaca RPJMD dan Renstra itu sesuai seperti yang Mbak Eno sebutkan tadi, atau teman-teman JMS tadi, atau wasit kita skala tadi, Mbak Ceci tadi. Nah, itu yang kita sama-sama kawal. Artinya ketika pengen titik temu itu harus satu gelas yang sama gitu ya istilahnya. Benar, walaupun frekuensi berbeda-beda. Oke, tapi Ya. saya pengen dengar closing statement dan juga harapannya dari Kak Eno dulu deh. Ya, siap. Masyarakat adat itu tidak pernah menolak pembangunan selagi itu pembangunan sehat untuk mereka. Mereka tidak meminta lebih dan mereka tidak ingin dikurangi. Apa yang menjadi hak mereka berikan kepada mereka dan berikan perlindungan yang utuh untuk mereka dan kesempatan buat mereka menunjukkan bahwa mereka itu masyarakat adat seperti itu. Harapan saya untuk kedepannya perempuan lebih mendapat ruang untuk lebih terlibat lagi dalam hal-hal mengambil keputusan,
atau diberikan kesempatan buat mereka menunjukkan bahwa mereka masyarakat adat, mereka perempuan adat yang perlu juga dilindungi dan didengarkan apa yang mereka inginkan untuk lebih menjaga wilayah adat mereka supaya mereka tetap ada di ruang hidup mereka, supaya masyarakat adat itu ada sampai kapanpun dan tidak kehilangan identitasnya, seperti itu. Terima kasih. Siap, Oke. keren. Harapannya keren. Lanjutnya langsung. Kak Ceci, silakan. Oke, proses pembangunan itu tidak hanya bertanya pada apa yang akan dibangun ya, tapi kita juga ingin berfokus dan bertanya pada siapa saja yang dilibatkan, pada siapa saja yang bisa menerima manfaat dan siapa saja yang didengar begitu. Jadi perempuan adat itu bukan objek pembangunan, mereka justru adalah penjaga ruang hidup, pemilik pengetahuan dan juga bisa sangat berpengaruh dalam pengambil keputusan, subjek pengambil keputusan. Jadi saya ingin menutup dengan satu pesan bahwa jangan sampai perempuan adat itu hanya hadir dalam cerita pembangunan saja, tetapi kita ingin memastikan bahwa bagaimana suara mereka ini tidak hanya didengar secara simbolik begitu, tapi benar-benar bisa menentukan arah kebijakan, layanan dan anggaran. Itu juga penting ya. Dan karena pembangunan yang adil itu adalah pembangunan yang bisa melihat, mendengarkan dan melibatkan bagi mereka yang selama ini mungkin paling jarang terlihat begitu. Keren. Dan satu Mas, Ya. sebenarnya kesimpulan dari pertemuan ini Ya. bisa dilihat secara visualisasi. Ada kesamaan satu bahasa dari kami semua, mulai Padahal dari kita nggak pernah Nggak pernah tiktokan nih, ketemu. nggak pernah tiktokan nih. bisa lihat dari warna baju kami ya. Ya. Oh. Kami semua pakai Oh, baju iya, warna. iya, iya. Maksud dari narasumber maksudnya. Iya, iya, siap. Mulai dari demand side, Iya. supply side dan Ya. mitra ya. Ini sudah kami tidak ada janjian, kita Enak tidak ada jadi janjian. Bisa ya? Termasuk pokok bahasanya nggak ada nih. Jadi ini tanda bahwa kita memang harus satu suara, satu bahasa dan satu pergerakan. Betul. Oke, thank you Kak Ceci, Bang Syam, Kak Eno. Dari saya, Siap. pembangunan itu seharusnya inklusif, bukan eksklusif atau sebatas administratif. Namun untuk mencapainya dibutuhkan peran kolaboratif dari pemerintah, perempuan adat, kaum rentan, masyarakat secara partisipatif. Saya Husain Jonegoro pamit. Sampai jumpa lagi Sobat Fitra. Sampai jumpa, Sobat Fitra. Terima kasih. Thank you, terima kasih.